Bapak Ibu, kalau kita baca Wahyu 2 ayat 6 dan ayat 15, kita akan melihat kata-kata para pengikut Nikolaus. Nah, siapakah yang dimaksud dengan para pengikut Nikolaus itu? Ini satu tema yang paling menonjol ya di dalam kitab Wahyu pasal 2 ya, tentang ajaran dan pengaruh sesat di dalam jemaat mula-mula nih Bapak Ibu ya. Wahyu 2 ayat 6 nih. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Dan di ayat 15-nya, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Siapakah pengikut Nikolaus itu Bapak Ibu? Para pengikut Nikolaus yang dalam bahasa Yunaninya Nikolaitai ya, adalah kelompok sesat dalam jemaat mula-mula yang ajarannya dikecam keras oleh Yesus sendiri ya, di dalam Wahyu ini. Mengenai asal-usul nama Nikolaus itu ada dua kemungkinan penafsiran Bapak Ibu. Yang pertama itu penafsiran secara tradisional, dan yang kedua adalah penafsirannya secara simbolis ini Bapak Ibu ya. Apa itu penafsirannya secara tradisional Bapak Ibu? Beberapa bapak gereja seperti Irenaeus dan Hippolytus itu menunjukkan bahwa mereka mengikuti ajaran sesat dari Nikolaus yang diduga adalah Nikolaus dari Antioquia, salah satu dari 7 diaken di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5 ini. Namun tidak ada bukti Alkitabiah yang pasti bahwa diaken Nikolaus ini sesat. Mungkin ini adalah asosiasi yang salah atau berkembang kemudian Bapak Ibu ya. Nah, penafsirannya yang simbolis Bapak Ibu ya. Nama Nikolaus itu berarti penakluk umat ya. Nike, menang, Laos, umat. Bisa diartikan sebagai lambang kekuasaan rohani yang menyimpang atau penyesatan umat Allah melalui manipulasi atau kompromi ini. Apa ajaran atau perbuatan-perbuatan mereka ini Bapak Ibu? Ya, Alkitab tidak merinci secara eksplisit ya Bapak Ibu ya. Tetapi di dalam konteks Wahyu dan kaitannya dengan ajaran Bileam di Wahyu 2 ayat 14 sampai 15, ini kita bisa menyimpulkan begini Bapak Ibu ya. Kemungkinan besar ajaran mereka itu melibatkan pertama, kompromi moral, membenarkan persinahan atau kenajisan seksual sebagai hal yang sah ini. Yang kedua itu sinkretisme Bapak Ibu ya, mencampurkan iman Kristen dengan penyembahan berhala atau praktek kafir seperti makan persembahan berhala ini. Dan yang ketiga itu penyalahgunaan kasih karunia. Mengajarkan bahwa karena kita hidup di bawah kasih karunia, maka dosa tidak lagi jadi masalah. Tidak perlu ada pertobatan. Bandingkan dengan Roma 6 ayat 4 ini Bapak Ibu ya. Jadi ajaran Nikolaus ini cenderung menoleransi dosa ya, dan membenarkan kebebasan moral yang tidak kudus itu. Menyalahgunakan kebebasan rohani atau wahyu pribadi ini Bapak Ibu ya. Mengapa Yesus sangat membenci mereka gitu loh? Ya karena mereka itu menyesatkan umat Tuhan gitu, ya. Mereka merusak kekudusan gereja dari dalam ini. Mereka itu memutar balikkan kasih karunia, menjadi alasan untuk berbuat dosa. Itu Bapak Ibu. Wahyu 2 ayat 6. Engkau membenci perbuatan mereka yang juga ku benci. Ini. Akhirnya aplikasinya untuk gereja sekarang ya Bapak Ibu ya. Hati-hati ya terhadap ajaran yang mengabaikan pertobatan, kekudusan, atau otoritas firman. Jangan tertipu oleh guru-guru rohani yang tampaknya rohani Bapak, tapi mendorong kompromi dengan dunia ya. Tuhan memanggil gerejanya untuk kebenaran dan kekudusan, bukan
bukan toleransi terhadap ajaran sesat ini. Karena itu kita ini memang perlu dibekali dengan hal-hal atau konsep-konsep iman yang mumpuni supaya kita ini bisa menangkal ajaran-ajaran yang berbeda dengan Injil. Itu Bapak Ibu ya. Sekian Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati selalu. Amin.